Ya, kita doa dulu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah kami dapatkan. Kiranya Bapak sendiri yang menyampaikan, hamba-Mu hanya sebagai corong, hamba-Mu sebagai hamba yang tidak berguna, hamba hanya melakukan apa yang hamba harus lakukan. Semuanya kemuliaan bagi nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom saudara. Kita akan baca firman Tuhan. Ini tentang yang kita sudah baca tadi dari Lukas berapa? 20 ya. Itu ada yang mempertanyakan ya. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengajar, memberitakan Injil, tiba-tiba terkonyong-konyong datang orang tua-tua ahli Taurat, pertanyaannya apa tadi? Ingat gak? Di ayat 1 tuh, iya kan ditanya. Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah ya, kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Padahal Tuhan Yesus punya kuasa ya. Mereka nggak sadar bahwa Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Nah jadi saudara, ngomong-ngomong kita datang ke sini mempertanyakan nggak? Ya, jangan ya. Kita udah yakin, percaya yang punya kuasa adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, jadi kita nggak usah mempertanyakan itu lagi. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa. Bahkan dikatakan segala kuasa di langit dan di bumi sudah diserahkan oleh Bapa. Ya, gitu ya. Ya, kita jadi sadar bahwa Tuhan Yesuslah yang punya kuasa. Sebentar saya lagi cari rekaman. Alat buat merekam. Nah, udah lewat aja deh. Oke, kita ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat di sini, momen ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ya, halaman kedua, ya, hal yang dipertanyakan, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar dan memberitakan Injil, perhatikan, jangan tiru mereka. Siapa mereka? Mereka yang nanya-nanya itu. Mereka bukanlah termasuk orang yang percaya. Betul ya? Mereka yang mempertanyakan itu bukan karena mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, bukan. Karena mereka sirik. Kok bisa ya? Tuhan Yesus nggak jelas datang dari sebagai tukang kayu, ya. Saudara-saudaranya juga ada pada mereka. Kok bisa membuat mujizat? Bahkan setiap perkataan Tuhan Yesus begitu orang kagum, begitu wibawanya, begitu apa ya? Ya berkuasa. Lain berwibawa dan berkuasa. Jadi mereka melihat kok nggak sama seperti ahli Taurat. Ngomong aja ya, tapi kok nggak ada kuasanya, nggak ada mujizat gitu. Nah, jangan tiru mereka syirik kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita datang dengan hati yang mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita datang mau memuji Tuhan Yesus, ya. Datanglah ke tempat ini, datanglah beribadah dengan hati yang bertulus, dengan hati yang memang mau menghadap kepada Tuhan Yesus. Bahkan juga ketika mendengar firman Tuhan, jangan pertanyakan, itu firman Tuhan atau bukan. Saudara sendiri boleh, kalau misalkan nggak ngerti, tinggal tanya Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, saya nggak mengerti. Saya mau mengerti dan saya mau melakukannya. Tapi kalau nggak mengerti pun mungkin saya harus melakukannya dulu. Baru nanti setelah itu diberi pengertian sama Tuhan. Lakukan saja. Seperti ketika bangsa Israel mau menyeberang sungai Yordan, kayaknya, aduh takut nih sungai Yordan begitu deras, ya kan? Tapi begitu dia melangkah, baru airnya kering. Artinya apa? Artinya saya dapatnya adalah saudara pengen ngerti, baru melakukan. Kadang-kadang gak bisa. Saudara langkah dulu, melakukan dulu setiap firman Tuhan. Dan saudara setelah itu, oh itu toh yang Tuhan Yesus mau. Oke, terima kasih Tuhan. Saya boleh diberikan pengalaman
pengalaman bersama Tuhan. Jadi dengan begitu saudara dikuatkan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Maka itu perhatikanlah cara kita mendengar supaya kita memiliki hikmat Allah, memiliki hikmat sorgawi, kita diberi lagi sampai kita akan mendapatkan kelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Sebab ketika kita mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dikatakan yang ini, maka Tuhan akan memberikan sampai berkelimpahan. Bahkan diteguhkan oleh Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 21. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ibuku, saudara-saudarakah? Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi kita saudara-saudara dekat Tuhan Yesus. Oke, di slide kedua. Mempertanyakan itu berarti meragukan. Ya, slide berikutnya. Mempertanyakan itu sama dengan meragukan. Sama dengan mereka bimbang. Mereka nggak tahu nih, ini Tuhan Yesus yang saya harus sembah atau orang lain ya. Sampai ada di Matius 11 ayat 3 ya, saya itu tertulis di situ dikatakan apa? Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Karena apa? Ada kekecewaan di dalam orang tersebut. Jangan sampai ada kekecewaan di dalam hati saudara ya. Kok ketika saya susah Tuhan gak hibur sih? Kok ketika saya sendirian Tuhan Yesus gak datang sih? Kok ketika saya lagi problem Tuhan Yesus gak berikan jalan keluar sih? Nah sih itu. Ya, jangan saudara. Saudara percaya aja, aku percaya ku terhubung denganmu Tuhan. Bahkan melekat selalu di hatimu. Jadi kita mungkin yang lupa Tuhan. Seringkali kita lupa, oh iya saya mesti bawa ke Tuhan Yesus ya perkara ini ya. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Jadi makanya dikatakan di lagu itu, kita melekat di hati Tuhan. Nah tinggal kita juga sama, lekatkan terus hati kita ke Tuhan dan Tuhan juga lekat di hati kita. Sehingga kita benar-benar melekat. Nah yang paling penting ketika saudara mengalami mungkin enggak enak dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, berbahagialah dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 6 saya bacakan buat saudara. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, sekalipun saudara sendirian, sekalipun saudara dalam keadaan susah, sekalipun saudara dalam keadaan problema, kenalilah, ketahuilah, Tuhan Yesus tetap menyertai saudara. Ya seperti firman Tuhan katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Jangan mempertanyakan, benar gak sih Tuhan kau menyertai aku? Enggak usah. Tinggal saudara pakai, aku percaya engkau selalu menyertai aku sekalipun aku tidak merasakannya. Ketika saudara tepis perkataan yang tadi, sekalipun aku tidak merasakan, aku merasakan, aku mau terus Tuhan. Forever I love you, forever I'll stand. Katanya lagu tadi itu. Selamanya aku mengasihi Tuhan, maka selamanya aku bisa bertahan. Aku bisa tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Karena yang meneguhkan hati kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Iman kita diteguhkan karena Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Forever I love you Lord. Karena selamanya aku mau cinta Tuhan. Selamanya aku mau sayang sama Tuhan Yesus. Itulah yang membuat hati saudara bisa tetap setia. Yang bikin saudara setia bukan saudara, tetapi forever I love you. Itu bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesia nggak diterjemahkan itu karena mungkin nadanya agak susah kali ya. Tapi bahasa Inggrisnya forever I love you, forever I'll stand. Selamanya saya akan tetap bertahan. Tetap akan menang terhadap pencobaan. Tetap akan menang terhadap kesusahan. Tetap akan menang terhadap segala persoalan hidupmu. Itu dia. Jadi luar biasanya lah. Kuncinya itu yang paling penting. Forever I love you Lord. Selama saudara mengasihi Tuhan,
Tuhan Yesus sendiri yang akan menjagai saudara dan saya. Tuhan Yesus sendiri yang akan melindungi saudara dan saya dari dunia yang jahat sekarang ini. Itu dikatakan dunia yang jahat sekarang ini. Jadi dunia sekarang ini jahat, saudara. Dan makin lama makin jahat. Gadget aja bisa membuat saudara beralih dari Tuhan ya, benar itu. Kalau kita nggak ingat-ingat sama Tuhan, kita, oh sorry ya Tuhan, aku lupa ya. Udah matikan, dekat sama Tuhan Yesus. Karena seringkali ini membuai. Nah saudara, mari kita teguhkan hati kita. Forever I love you. Forever I will stand. I will stand, bahasanya cuma disingkat I'll stand. Padahal I will, saya akan bertahan. Saya pasti bisa bertahan. Saya pasti bisa lewati segala badai itu. Bukan karena saya mampu, tapi karena Tuhan Yesus yang melindungi. Jangan pernah kecewa, jangan pernah menolak Tuhan. Amin. Tanda pengenalan Tuhan Roh Kudus. Dan di dalam Lukas 3 ayat 22. Jadi saudara, ingatlah bahwa sebenarnya tanda-tandanya udah lengkap. Bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat kita selalu menyertai kita. Bahkan dari awal ketika Tuhan Yesus dibaptis, sudah terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini tanda yang jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Putra Bapa di sorga, satu-satunya. Dan dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dah, jangan ragukan lagi, cukup satu tanda. Dan lebih lagi kalau saudara ngalamin terus damai sejahtera Tuhan. Bagaimana tadi kita, ketika kita mau memulai ibadah, kita nyanyi, oh hadiran Tuhan tuh kerasa kental banget kan? Kok kayaknya aliran damai sejahtera, waduh asik banget ya, pengen sih lama-lama di situ. Cuman kan waktunya kita tadi hitung terus tuh. Ada yang 11 saya udah janjian, wah sebenarnya paling enak udahlah ikutin terus mengalir. Aduh asik. Ada aliran Tuhan Roh Kudus tuh, kayaknya damai sejahtera. Itu damai sejahtera yang nggak ngerti saya juga dari mana. Makanya damai sejahtera yang melampaui segala akal, bukan? Kita nggak ngerti, lagi susah tapi saya bisa ngerti, saya bisa rasakan damai sejahtera ya. Aku mau terus di sini Tuhan. Aku mau terus diam di dalam rumah-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Itu karena dia ngalami itu. Nah saudara, betapa pentingnya ada di dalam hadirat Tuhan. Dan saudara nikmati hadirat itu. Udah mengalun aja. Ya. Nah berikutnya. Kenali peristiwa yang tadi kita baca. Ada 3 golongan. Golongan pertama, kata Tuhan Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ada yang melihat itu baru percaya. Kalau saya tidak masukin ke lubang paku lambungnya atau tangannya, aku sekali-sekali tidak akan percaya. Itu ada yang begitu. Tapi golongan kedua dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Lah saya juga gak melihat, Tuhan, tapi saya rasakan tadi ketika nyanyi, kok enak ya, kok sejahtera ya, kok sukacita ya. Wah ini Tuhan, Engkau hadir dan aku ada di dalamnya. Aku menyatu dengan Engkau, terima kasih Tuhan. Makanya terus aja, ngalir, ayo kita nikmati. Tuhan Yesus hadir, ayo. Nggak lihat sih, pakai mata nggak kelihatan. Meskipun udah pakai kacamata ini nggak kelihatan, tapi aku rasakan. Nah itu yang paling penting saudara. Apapun hidup saudara ketika dalam kesusahan, rasakan damai sejahtera gak? Kalau saudara lagi kesusahan, rasakan damai sejahtera Tuhan, hadirnya Tuhan Yesus itu ada. Amin saudara. Tapi kalau saudara gelisah, wah saudara lagi jauh tuh. Nggak dengar suara Tuhan, wah jauh tuh. Deket lagi, ayo deket lagi. Doa dulu, tinggalin dulu semuanya. Ayo dekat Tuhan, aku mau dekat sama Engkau. Nempel lagi, ku terhubung lagi denganmu Tuhan. Karena ketika Engkau terhubung, kita terhubung. Apa yang kita doakan seperti tadi kesaksiannya, dikabulin sampai datang ke rumah depan pintu. Siapa yang nganterin kalau bukannya Tuhan Yesus, betul gak? Dan itu peristiwa-peristiwa ajaib itu pasti dialami oleh kita semua, anak-anak Tuhan, anak-anak ilahi, anak-anak Bapa di sorga. Peristiwa karena Bapa ilahi, maka peristiwa ilahi kita akan alami.
Amin saudara. Itu loh dahsyatnya. Peristiwa yang tidak akan bisa dengan pikiran, nggak bisa. Dengan logika nggak bisa. Karena peristiwanya ilahi. Kalau kita bisa ukur, wah ini pasti saya tebak nih, entar ada yang datang nih. Itu bukannya Tuhan. Kenapa? Semuanya udah kepikiran. Padahal Tuhan bilang, rancanganmu bukan rancanganku. Rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu. Jadi apa yang nggak kepikiran sama manusia, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, yang tidak pernah timbul di telinga, di segala macam, itu yang Tuhan sediakan. Itu yang dahsyat baru. Kalau Tuhan saudara bisa ditebak, bukan Tuhan Yesus itu. Itulah kedahsyatannya Tuhan Yesus. Tidak bisa diukur dengan pikiran manusia yang cuma cetek. Makanya perkara-perkaranya ajaib. Disebut miracle. Amin saudara. Itu yang membuat saudara takjub. Kalau orang udah bisa nyangka, enggak takjub, udah bisa gua kira. Makanya nggak boleh ngeramal. Ini ke depan gimana? Nggak boleh saudara. Mendingan udah serahin sama Tuhan Yesus. Yang penting surprise. Surprise itu adalah sesuatu yang heran, sesuatu yang di luar ini dan membuat kita surprise itu bersuka cita. Makanya saya bilang nggak usah nanya. Kita nantikan aja Tuhan Yesus. Pasti surprise, pasti mengagumkan, pasti amaze buat Tuhan, buat kita. Amin saudara. Nah yang ketiga, golongan ketiga. Nah ini jangan ikut golongan ketiga tuh berikutnya. Ini dia. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kau telah melihat aku, kamu tidak percaya. Nah ini golongan ketiga, jangan ikut golongan ini. Udah di ngalamin, tetap gak percaya. Udah dikasih unjuk, gak percaya. Udah dikasih, ini loh, aku, Yesus adalah anak Bapa. Pasti gak percaya, udahlah, terserah kamu deh. Itu udah dibuang deh. Jangan, mendingan menjadi golongan yang keberapa tadi? Kedua. Nah makanya golongan yang kedua ini saya sebut sebagai orang kecil. Golongan tanda kutip makanya orang kecil. Kawanan kecil. Karena orang kecil bukannya kena kecil-kecil, bukan. Tapi orang yang rendah hati, lemah lembut, mau diajar, mau belajar, mau dengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang namanya golongan kedua atau golongan orang kecil. Nah, lihat golongan orang kecil ini. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Dari Matius 11 ayat 25. Saya bacakan buat saudara. Kenapa disebut orang kecil? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudara, orang pinter gak masuk hitungan. Orang cerdas gak masuk hitungan. Orang bijak nggak masuk hitungan selama dia bersandar kepada kepintarannya, kebijakannya sendiri. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, menikmati Tuhan, kok saya nggak ngerti ya nyanyi tadi saya bisa rasakan damai sejahtera dan sukacita ya. Aku nggak ngerti, tapi aku percaya itu Tuhan. Tuhan Yesus yang hadir di hatiku. Udah itu orang kecil yang nggak ngerti, tapi dia nikmati. Dia orang yang mudah bersyukur. Terima kasih Bapak. Sama seperti Tuhan Yesus bersyukur. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Bukan orang pintar, bukan orang bijak. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadilah orang kecil. Jadilah orang-orang yang sederhana. Jadilah orang yang rendah hati. Berbahagialah mereka. Karena Bapa menyatakannya kepadamu secara pribadi. Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus mendekati mereka. Ini kata-katanya kurang ya, atau kepotong. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah ini kepada orang kecil Tuhan datang. Anakku, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Percayalah anakku, sahabatku. Terus kita jawabnya, amin Tuhan, aku percaya. Amin saudara. Jadi kalau orang kecil cuma bilang, baik, aku percaya. Aku serahkan seluruh tubuh, jiwa, rohku kepadamu Tuhan. Karena aku milikmu sepenuhnya. Amin. Jadi dia berserah. Bukannya, masa sih, bagaimana buktinya Tuhan kau? Wah tuh panjang ceritanya. Tapi orang kecil enggak. Dia cuma bilang, aku bersyukur.
Aku mengucap syukur, terima kasih. Aku tidak salah. Aku datang kepada Tuhan Yesus. Berikutnya, nah disebutkan lagi golongan orang kecil ini. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan sorga. Amin saudara. Jadi saudara meskipun dikatakan di Alkitab kawanan kecil, tapi di belakang saudara, bukan di belakang malah ya, di depan saudara, dikelilingi saudara. Saudara itu dikelilingi oleh kuasa ilahi. Bahkan dikatakan ada pagar api kudus keliling saudara. Jadi saudara nggak usah takut, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Aku memegang engkau. Saudara, pegangan Bapa yang maha besar memegang saudara. Saudara mungkin nggak seperti pasir, mungkin lebih lembut lagi. Artinya sekeliling saudara ada tangan Tuhan, amin saudara. Nggak usah takut, makanya dikatakan jangan takut, kamu kawanan kecil. Kamu di backup, kamu disupport, kamu dilindungi, kamu disertai, kamu dilengkapin kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bahkan lebih dari itu, kamu diberikan kerajaan surga. Udah tekunin terus. Forever I love you, forever I'll stand, and I will give that kingdom. Dan saya akan terima itu. I will take it. Saya akan terima itu. Amin saudara. Udah tekunin aja terus jalan sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Nggak akan bisa ada satupun yang membahayakan saudara. Karena Tuhan lihat tuh. Di Lukas 12 ayat 32. Bapakmu yang berkenan. Telah. Jadi saudara udah hidup berdosa, udah tinggalin dosa aja. Karena cari perkenanan Bapa jangan sampai dicemari oleh karena kita berdosa. Lebih baik kita tinggalkan dosa supaya Bapa tetap berkenan. Amin saudara. Lebih baik kita tinggalkan dunia, lebih baik supaya Bapak berkenan. Sehingga kerajaan itu tidak lepas. Kerajaan sorga tidak lepas dari kita. Lanjut golongan orang kecil. Ini ayat untuk orang kecil. Bapak menyatakannya sendiri tadi seperti yang Tuhan Yesus katakan. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Kau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil gini, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan mempertanyakan, gak usah, alamin aja. Nikmati aja, penyertaanku sempurna bagimu. Amin saudara. Ya udah nikmati, orang kecil itu cuma nikmatin. Oh aku dipegang Tuhan, dan aku udah kemana-mana dibawa mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Bukan karena aku bisa, aku orang kecil. Karena itu semua karena Bapa di sorga. Yang menyertai aku, meneguhkan aku, memegang aku, bawa kemenangan. Udah orang kecil itu cuma nikmatin. Dikit-dikit ketika dia takut dia cuma ngomong, Tuhan saya takut. Jangan takut anakku. Takutnya hilang. Ya cirinya kalau kita datang ke Tuhan Yesus, kita bilang Tuhan saya takut. Jangan takut anakku. Takutnya hilang. Dia berfirman jadi kok. Terang. Jadilah terang, sama bumi aja terjadi. Masa sama kita enggak? Kalau kita enggak terjadi setiap perkataan Tuhan, karena kita bandel. Karena kita berontak. Taat dulu. Ya Tuhan ampuni saya. Bertobat aja. Ya. Nah bagi orang kecil, dia menghidupi hidup yang kekal. Selama pengalaman demi pengalaman, Bapa akan memberikan pengenalan akan Bapa sendiri. Sehingga dikatakan di Yohanes 17 ayat 3, mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau putus. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Nah hidup kita tuh cuman ini. Terus dari ke hari mendapatkan pengalaman bersama Tuhan Yesus. Tuh, makanya di selanjutnya. Nah ini karena Bapa sedang membuat kita menuju kepada kerajaannya itu. Akan memperoleh kerajaannya itu. Sudah disediakan. Tinggal saudara untuk memperoleh itu hidupi kekal dari sekarang. Hidupi dengan cara apa? Ini. Mengenal pengalaman demi pengalaman bersama Bapa di sorga. Amin ya. Dahsyat ya. Nah, bukan untuk mereka ini saja. Mereka akan mengalaminya, dikatakan. Orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi saudara bersaksi kemana aja. Ketika mereka menjadi percaya, mereka juga termasuk di dalam orang-orang yang dikatakan kawanan kecil ini.
Karena dikatakan orang yang percaya kepada yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka juga termasuk di dalam kawanan kecil ini. Amin saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya jangan bimbang. Ya, kalau saudara berdoa kuncinya percaya, jangan bimbang. Karena saudara akan mendapatkan gunung-gunung pun bisa beranjak. Semua akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau yang tadi mempertanyakan, tidak diperhitungkan sebagai kebenaran. Tapi ketika saudara mendengar firman Tuhan, yes, amin. Itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jangan ragukan, karena yang berkata adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang dikatakan akan terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mengalami perkara-perkara ajaib. Karena Engkau Tuhan Yesus ajaib. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Terpuji-pujilah Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya. Amin.